Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita meyakini dan selalu yakin bahwa Tuhan yang ajaib, yang selalu beserta dengan kita adalah Allah yang sangat luar biasa, yang layak untuk kita percaya bersama-sama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun saudara di rumah dan kita ada di tempat ini, kita tetap ada di dalam satu roh, di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab anugerah Tuhan yang ajaib atas kami. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan saat ini kami akan memuji, mengagungkan serta memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, sehingga sukacita surgawi ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita bersama-sama bahwa Tuhan Allah kita adalah tempat perlindungan kita yang luar biasa. Mari kita bermasuk memuliakan nama Tuhan karena Dia menara dan kota perlindungan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Kita percaya Allah tempat perlindungan kita layak ditinggikan untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku.
Haleluya. Mengingat kasih setia Tuhan adalah kasih setia yang abadi, yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Oleh sebab itu kita bersyukur karena karya penyelamatan Tuhan. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang dahulu seharusnya dihukum. Karena kasih-Nya yang melimpah, kita bersyukur Dia menyelamatkan kita. Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Dia adalah menjadi Allah yang menjadi penguasa tunggal atas hidup saudara dan saya. Betapa kami kagum Tuhan melihat perbuatan tangan kasih-Mu atas kami. Ajaib Tuhan dan mulianya karya-Mu di dalam kehidupan kami. Itu menjadi nyata di dalam setiap hidup kami. Mari Tuhan, atas karya yang ajaib itu Tuhan, saat ini kami mau menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang layak untuk kami sembah selama-lamanya. Haleluya. Mari bersama-sama saudara kita naikkan pujian ini. Kita bersyukur atas kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi dari awal kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kami kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kami kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu.
Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Atas anugerah dan kemurahan Tuhan, dan atas belas kasihan Tuhan, kami boleh dilayakkan saat ini untuk sebentar kami ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami sehingga kami memiliki tanah hati yang subur untuk kami ditaburi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan menjadi kekuatan bagi iman kami, sehingga kami boleh semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk kami mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Saya serahkan pada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi, yaitu jemaat Gereja Betel Maranatha Tegal yang ada di rumah masing-masing. Selalu dalam anugerah Tuhan, saya mengucap syukur bahwa situasi apapun firman Tuhan tidak pernah terhalang untuk disampaikan. Amin. Karena itu, sebelum kita mengambil tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus pada saat ini, kita terlebih dahulu akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini dengan tema sudah dewasa adalah syarat menjadi mempelai Kristus. Saudara, tema ini menjadi krusial atau penting karena jemaat Tuhan mau tidak mau harus disiapkan agar imannya bisa menghadapi situasi kondisi hari-hari ini, ke depan ini, dan seterusnya, sesuai dengan apa kata Alkitab, bahwa hari-hari ke depan adalah hari-hari yang diwarnai dengan masa sukar atau bahaya. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita fokuskan hidup kita hari ini tidak kepada berkat jasmani, walaupun itu kebutuhan pokok dan penting. Dalam wilayah kebutuhan itu, asal kita ini belajar hidup berkenan kepada Tuhan, juga mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan, seperti halnya kita dengan rendah hati tetap mengembalikan milik Tuhan, tetap memberkati pekerjaan Tuhan, tetap menolong orang-orang yang membutuhkan. Artinya kita tidak hanya menerima berkat dari Tuhan, namun kita juga bisa mengelola dan membaginya. Maka saya pastikan hidup kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Karena itu, di luar itu semuanya, mari kita fokuskan pada hari ini agar hidup kita dibangun sedemikian rupa agar kita menjadi mempelai Kristus yang layak dan berkenan, sehingga kita sungguh-sungguh menikah secara rohani ketika Tuhan datang nanti. Nah, sekali lagi tema ini menjadi sangat penting. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mempelai laki-laki itu
segera datang menjemput mempelai perempuan. Pertanyaannya, siapakah mempelai perempuan itu? Mempelai perempuan itu sendiri adalah kita, saya dan saudara, sebagai orang-orang percaya. Namun kita harus juga bertanya, apakah semua orang percaya itu adalah mempelai Kristus atau mempelai perempuan? Ya. Jawabannya adalah ya. Secara status, semua orang percaya statusnya adalah mempelai perempuan. Namun tidak semuanya mempelai perempuan itu memenuhi syarat atau siap ketika Yesus sebagai mempelai laki-laki datang menjemput mempelai perempuan. Apakah ada di Alkitab? Ada. Saya akan bacakan buat saudara agar fakta ini kembali membuat kita harus berjaga-jaga. Dalam Matius pasal yang ke-25, ini perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ayat 1 dan 2 berkata demikian. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Konteks dari bacaan kita ini, kalau dibaca seluruhnya, ya, ini menggambarkan bahwa sebuah perumpamaan, ya, yang berisi tentang satu, ketekunan iman, kedua, kesiapan rohani menjelang mempelai laki-laki datang. Dan dalam kisah ini disebutkan ada 2 golongan, gadis yang bijaksana, gadis yang bodoh. Nah, gadis yang bijaksana itu membawa minyak. Nah, minyak itu adalah lambang dari satu, ya, iman yang sejati. 2, kebenaran, ya, atau hukum-hukum Tuhan. Yang ketiga, kehadiran Roh Kudus terus-menerus dalam hidup orang percaya. Saudara perhatikan, dari perumpamaan ini ada 5 hal tadi saya sebutkan, ya, yaitu ketekunan dalam iman, kesiapan rohani, iman yang sejati, kebenaran, dan yang kelima adalah kehadiran Roh Kudus terus menerus. 5 hal ini kalau disingkat dengan satu kata adalah dewasa, sudah dewasa, memenuhi syarat sebagai mempelai perempuan. Ya. Jadi kesimpulannya saudara, sudah dewasa adalah syarat menjadi mempelai perempuan. Sudah dewasa adalah syarat menjadi mempelai perempuan. Nah, ketika Tuhan datang di awan-awan menjemput umatnya, lalu terjadilah pertemuan di udara, itu namanya pengangkatan atau rapture. Jadi pengangkatan sesungguhnya adalah pernikahan anak domba, yaitu Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki menikah dengan orang-orang percaya, mempelai perempuan yang memenuhi syarat tadi itu. Terjadilah pernikahan, pertemuan di udara, ya, itu namanya rapture atau pengangkatan. Ya. Bukti bahwa ada yang diangkat dan ada yang tidak diangkat, ya, itu membuktikan bahwa ada yang memang layak atau siap menjadi mempelai perempuan, ada yang tidak layak atau tidak siap, tidak memenuhi syarat sebagai mempelai perempuan. Nah, saya akan bacakan 2 bagian ayat. Yang pertama Matius pasal 24
ayat 40 sampai 41 berkata demikian. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, jadi ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 41, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Sekarang kita baca di dalam Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36. Ya, berkata demikian. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 35, ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 36, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dari bacaan itu, saudara, kita tahu ternyata tidak semua orang percaya itu dibawa Tuhan, diangkat Tuhan. Ada yang ditinggalkan. Makanya ini menjadi sebuah perhatian penting. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak dibawa itu. Sebab kalau kita tertinggal, maka kita ada di sebuah masa yang sungguh amat banyak penderitaan yang secara daging ini tidak ada satupun yang sanggup bertahan. Kalau toh tetap dia percaya kepada Yesus, itu dia lagi didampingi Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah terangkat. Yang ada adalah diri kita sendiri dengan pilihan kita sendiri. Apakah kita tetap memilih Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat atau kita tidak memilih, itu tergantung kepada pilihan kita sendiri. Jadi lebih baik kita memilih menjadi umat yang dibawa. Artinya umat yang memenuhi syarat sebagai mempelai perempuan, atau saya katakan tadi dengan istilah sudah dewasa. Namun sebelumnya, saudara, mari kita bertanya, apa definisi, apa arti dari kata dewasa itu? Dewasa yang pertama adalah suatu sifat yang sudah matang, yang sudah tidak memiliki sifat kanak-kanak. Sekali lagi, adalah suatu sifat yang sudah matang, ya, dan yang tidak lagi memiliki sifat kanak-kanak. Yang kedua, suatu sifat yang diperoleh melalui sebuah proses peremukan, penderitaan, salib, ya. Jadi ini bukan sebuah hasil instan. Yang ketiga, dewasa itu adalah buahnya, ya, buah kehidupannya itu dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ada bukti nyata. Karena itu saya akan meneguhkan dengan membaca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat ke-11 berkata demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Nah, dari bacaan ini, saudara, penulis ini atau Rasul Paulus dahulu, ya, waktu dia pertama kali kenal Tuhan Yesus, kerohaniannya masih anak-anak. Dari rohani anak-anak itu, maka dia berkata, ucapan-ucapanku, sikap pikiranku, kelakuanku, semuanya mencerminkan
anak-anak. Tapi seiring dengan waktu dia harus pikul salib, dia harus dirajam, dia harus dikejar-kejar, dia akan dibunuh, ada banyak penderitaan, ada banyak kesesakan, nyawanya terancam terus-menerus. Dari banyak pengalaman inilah akhirnya mendewasakan Rasul Paulus menjadi pribadi yang matang karakternya, sehingga dia berkata, sekarang ini ketika aku sudah menjadi dewasa, aku tidak lagi memiliki sifat kanak-kanak. Semua sudah ada di belakang, ditinggalkan. Makanya saudara, ciri utama atau ciri nomor satu orang yang dewasa adalah sesuai dengan konteks 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Salah satunya ayat 11 tadi saya baca, bahwa dia ngomong dia sudah dewasa. Sesuai dengan konteks 1 Korintus pasal 13 ini, ya, ciri orang dewasa itu seperti yang di awal tadi saya katakan, ya, ada ketekunan rohani, ada kesiapan rohani, ada iman yang sejati, ada kebenaran, ada keadaan Roh Kudus terus-menerus. Ini tercermin di dalam ayat-ayat 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Ya, tercermin sini. Nah, sebagai kesimpulan, ciri dari seorang yang dewasa rohani adalah memiliki kasih. Nah, kata kasih di situ itu menggunakan kata agape, artinya kasih yang berasal dari surga, berasal dari Tuhan, berasal dari Tuhan Yesus. Ya. Ini sebuah kasih yang berbeda dengan filia, eros, ya. Ini berbeda. Ini merupakan kasih yang sungguh-sungguh murni dari surga, dari Tuhan. Dan kalau toh kita memiliki kasih itu bukan hasil usaha kita, tapi merupakan campur tangan Tuhan, memakai begitu banyak masalah, penderitaan, kesusahan hidup, membentuk kita menjadi pribadi yang akhirnya matang. Maka ciri nomor satu utama adalah orang itu memiliki kasih, dari kata agape. Ya. Nah, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 11 tadi itu, atau sampai 13 bisa dibaca semua, ya. Kasih agape itu memiliki unsur-unsur. Artinya ejowantahnya, bukti nyatanya itu bisa dilihat pada diri seseorang dengan unsur-unsur yang akan saya sebut ini. Jadi kalau orang ini memiliki unsur-unsur yang akan saya sebut ini, maka dipastikan orang itu memiliki kasih agape, atau bisa disebut orang ini sudah dewasa. Inilah orang yang layak memenuhi syarat sebagai mempelai perempuan. Nah, saya berharap ketika unsur-unsur ini, kalau di 1 Korintus pasal 13 ini saya catat ada 13 unsur kasih agape. Ada 13. Tidak semua akan dibahas, mungkin 1 sampai 3 atau 4, ya. Namun setiap kali ini saya sebut, saya berharap setiap saudara itu langsung introspeksi. Apakah 1, unsur ini ada dalam diri saya dan saudara. 2, ada enggak? 3, ada enggak? Dengan kita introspeksi dari satu persatu ini, maka kita akhirnya di ujung dari tema ini, kita akan bisa menilai, saya ini termasuk pribadi yang sudah dewasa, memenuhi syarat sebagai mempelai Kristus, atau masih kanak-kanak, atau sedikit dewasa. Kita bisa menilai secara pribadi. Nah, saya akan sebutkan beberapa hal. Yang pertama, unsur agape itu di dalam ayat keempat dikatakan, agape itu adalah sabar. Kasih itu sabar, agape itu adalah sabar. Ya. Nah, kata sabar ini ditempatkan di bagian utama dari ciri, ya, dari ciri agape ini. Ini tentu menarik, saudara. Tidak sebuah kebetulan ini unsur pertama ini ditempatkan paling atas sebagai prioritas, diutamakan, karena ternyata dari kata sabar, ya,
itu bahasa Yunaninya adalah makrotumia. Makrotumia bahasa Yunaninya, ya. Itu artinya adalah sebuah ketahanan rohani, atau sebuah karakter ketabahan, atau sebuah ketekunan, daya tahan, ya. Sedangkan King James itu menerjemahkan dengan kata-kata love suffer long, yang artinya kalau pleknya ngomong begini, cinta menderita lama. Nah, kalau diambil maknanya artinya gini, tetap mengasihi, ya, sekalipun menderita terus menerus, tetap mengasihi sekalipun menderita terus menerus, sekalipun disakiti terus menerus, sekalipun dikecewakan terus menerus, tetap bisa mengasihi. Ini dalam, saudara. Makanya kata sabar itu menjadi tanda pertama, unsur pertama dari kata agape. Agape itu sabar, kasih itu sabar. Mari kita uji, saudara, ya. Apakah saya dan saudara sudah memiliki sifat sabar ini? Coba dipikirkan sebentar, saudara, ya. Coba dipikirkan sebentar, jangan tergesa-gesa. Ayo kita tes, saudara. Apakah kita ini sabar kepada orang-orang di lingkungan terdekat kita, keluarga dulu, ya. Apakah kita sabar, saudara? Sebagai seorang suami, apakah kita sudah sabar kepada istri? Apakah kita sudah mempunyai, ya, makrotumia, ketahanan, ketekunan mengasihi, ya, ketabahan mengasihi istri kita? Sebaliknya, sebagai seorang istri, apakah saudara sudah memiliki makrotumia, ketabahan, ketahanan, ketekunan untuk mengasihi, ya, love suffer long? Artinya, apakah sudah ada ketahanan diri tetap mengasihi orang-orang terdekat kita, sekalipun dikecewakan berkali-kali, sekalipun dikecewakan, sekalipun membuat banyak penderitaan dalam hidup kita, ya, sekalipun disakiti berkali-kali, apakah sudah ada sebuah ketahanan, sebuah ketekunan, sebuah ketabahan untuk tetap mengasihi pasangan kita? Coba, saudara, ya. Makanya kata sabar ini jangan diterjemahkan ketika kita nunggu seseorang, ya, 1 jam belum muncul kita tenang, 2 jam belum muncul kita tenang, sampai 4 jam baru muncul kita senyum-senyum saja, tidak marah. Bukan, ini bukan bicara itu, tapi ini bicara sebuah sikap batin. Ini tidak bisa dibuat-buat, ini bukan instan, ini hasil sebuah peremukan proses kehidupan dalam kerohanian kita, di mana ketika kita menjadi orang yang rela diproses Tuhan, ya, maka intisari kasih dari dalam batin kita itu bisa keluar santannya. Itu begitu kental, artinya begitu banyak intisari kehidupan, sehingga ketika ada orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita, terus-menerus membuat kita menderita, itu ada sebuah reaksi rohani yang kuat dari dalam, bukan bikinan, bukan sebuah trik, tapi sebuah intisari ketulusan, bisa tetap mengasihi orang itu apa adanya, tidak menuntut, namun bisa 1 memahami, 2 bisa mengampuni, 3 tetap bisa mengasihi. Itulah sabar, saudara. Ini tidak gampang, saudara. Jika ini ada dalam hidup kita, maka bisa dipastikan ciri pertama ini membuat saudara memiliki kedewasaan, ya, ciri-ciri kedewasaan yang luar biasa. Apakah sabar ini juga terekspos, artinya terhadap orang-orang yang menjahati kita di luar rumah tangga kita, terhadap orang yang mengecewakan kita, terhadap orang yang mungkin belum mengembalikan uang kita karena dia bawa lari, ya, atau terhadap orang yang memfitnah kita? Coba, saudara,
Kalau itu sudah ada dalam hidup kita, kita ini bisa memahami orang itu, bisa mengampuni orang itu, bahkan bisa mengasihi orang itu sedemikian rupa seperti kasih Kristus. Ini namanya kesabaran agape. Mengasihi orang-orang yang sering menyakiti kita atau mengecewakan kita itu tidak mudah, saudara. Ya. Makanya sabar di sini bukanlah sebuah sikap yang kalau menunggu seseorang kita tidak marah walaupun terlambat mungkin 2-3 jam. Tapi di sini adalah sebuah sikap yang lebih menggarap ke dalam karakter kita, yaitu kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk mengampuni, dan kemampuan untuk mengasihi. Ini sebuah unsur yang sangat penting, yang ilahi, yang kita sangat membutuhkan hal ini. Karena di akhir zaman, 2 Timotius pasal ketiga ayat pertama dikatakan, pada hari terakhir akan muncul masa sukar atau masa bahaya. Ayat 2 dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri, mementingkan kepentingan sendiri. Kasih sudah menjadi dingin. Kesabaran ini mampu menghadapi situasi-situasi di mana kita diperhadapan pada orang-orang yang buat kita dikecewakan, disakiti, membuat kita menderita. Ini sebuah karya Roh Kudus, adikodrati yang luar biasa. Tidak ada yang bisa mengerjakan, arsitek manapun di dunia nggak bisa mengerjakan, kecuali Roh Kudus yang hadir terus-menerus dalam hidup kita, membangun pribadi kita, karakter kita, sehingga memiliki satu ciri agape. Yang pertama adalah kasih itu, agape itu adalah sabar. Dan bukti dari hal ini adalah ketika kita ketemu dengan orang yang menyakiti kita, ekspresi di dalam itu ya tidak bisa berpura-pura, saudara. Tidak bisa, ya. Sekalipun kita ingat akan masalahnya, misalnya, ya, saya pernah ditipu, misalnya, ya, ditipu dengan sebuah transaksi dan saya dirugikan banyak. Dan saya menderita kerugian banyak, ya. Tapi karena Tuhan sudah meremukkan manusia batinnya, saya memproses demikian rupa dan saya rela digarap Tuhan, maka intisari batin di dalam itu akan keluar, terekspos dengan murni, tidak bisa berpura-pura. Ketika ketemu, ya, kita ingat masalah itu. Namun ekspresi dari dalam itu membuat kita bisa, 1, memahami, 2, mengampuni, 3, mengasihi. Ini bukan perbuatan manusia, ini jelas karya Roh Kudus seutuhnya, saudara. Makanya kesabaran dimasukkan juga dalam buah Roh Kudus, kesabaran. Agape bisa disebut juga dengan sebuah istilah namanya unconditional love, kasih yang tanpa mengkondisikan, tanpa syarat, ya. Kasih tanpa syarat, kasih yang tidak ditentukan oleh sebuah kondisi, unconditional love, ya. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3, coba saudara lihat, ya. Sekalipun aku bisa berbahasa bahasa yang baik, berbagai-bagai bahasa, aku bisa melakukannya dengan baik, ya, itu mengundang kekaguman banyak orang. Namun jika tidak ada agape, aku tidak mempunyai agape, aku tidak mempunyai kasih, maka itu seperti gong yang gumerincing, ya, hanya besar bunyinya tapi tidak ada buktinya. Sekalipun aku bisa bernubuat, bisa mengusir setan, bisa berkarunia dengan luar biasa, kalau aku tidak memiliki agape atau kasih, semua itu kosong, ya. Lihat saudara,
sekalipun aku ini mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan, darahku rela dicurahkan, namun jika tidak ada agape, tidak ada kasih, itu juga dikatakan kosong, sia-sia. Makanya lihat saudara, yang namanya pengetahuan, karunia, ya, kebaikan, semua hal-hal itu, kalau itu tidak diimbangi dengan namanya karakter agape, kasih, itu semua di hadapan Tuhan kosong, tidak punya pengaruh apa-apa, ya. Karena itu yang pertama saudara, kata sabar itu menjadi tolok ukur pertama, apakah kita disebut sebagai orang yang dewasa atau masih anak-anak. Yang kedua, ya, dikatakan agape itu juga murah hati. Artinya, ya, sebuah karakter yang aktif memberi dan suka menolong. Sebuah karakter yang aktif memberi dan suka menolong. Artinya kalau kita sudah menjadi dewasa, salah satu cirinya adalah orangnya suka memberi, suka menolong orang lain. Nah, Alkitab juga mencatat bahwa orang yang pelit atau kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya Tuhan itu sudah memberikan contoh, kalau dirinya yang di surga saja rela turun ke dunia ini sebagai manusia, lalu mempersembahkan hidup dia di kayu salib sampai mati demi seluruh dosa manusia. Dia berikan anaknya yang tunggal, dia berikan yang dikasihinya kepada dunia ini. Itu sebuah bukti bahwa Allah itu murah hati, ya, suka menolong, suka memberi, suka berkorban. Nah, ternyata karakter itu juga harus ada dalam hidup kita sebagai ciri orang yang dewasa rohani. Saya melihat banyak orang karena pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggung jawab, akhirnya hidupnya tidak mengalirkan berkat kepada orang-orang, sehingga menjadi pelit, menjadi kikir, hidup untuk diri sendiri. Kalau toh memberi tidak sesuai dengan kapasitas. Kalau orang punya dengan tingkatan seperti itu, harusnya kapasitasnya juga besar, yang dipersembahkan juga besar kepada Tuhan. Namun saya melihat ada banyak peragaan orang mempunyai kapasitas besar, namun yang dipersembahkan, ya, itu tidak sesuai dengan kapasitasnya. Makanya ketika Tuhan Yesus ada di bait Allah, Tuhan ngomong gini, lihat tuh, lihat, ya. Dia ngomong pada murid-muridnya, muridnya ngomong begini, ada apa Tuhan? Lihat tuh, ya. Orang kaya itu memberi dalam kelebihannya. Artinya dia mau punya uang, dia punya harta, ya. Kalau toh dia memberi, ya, harusnya sesuai dengan kapasitas. Lalu Tuhan ngomong gini, lihat, tapi si janda miskin itu, ya, dia memberikan seluruh, ya, uang yang ada pada dia. Itu mengajari kepada murid-muridnya bahwa orang mempersembahkan kepada Tuhan itu harus sesuai dengan kapasitas. Kalau kapasitasnya besar, harus juga memberikan yang terbaik sesuai dengan kapasitas. Kalau kapasitasnya kecil, ya, seperti janda di rumah bait Allah itu, ya, dia juga berikan sesuai dengan kapasitas dia, ya. Walaupun 2 peser duit itu dipersembahkan semuanya sampai dia nggak punya apa-apa lagi, itu sesuai dengan kapasitas. Itu dikatakan Tuhan, itu yang disenangi Tuhan, itu berbau harum di hadapan Tuhan. Karena setiap saudara yang punya kapasitas besar, persembahkannya buat Tuhan, ya, dengan motivasi memang untuk Tuhan, saudara tidak usah takut dinilai orang, tapi persembahkan sesuai dengan kapasitas yang ada pada saudara, maka percayalah, di hadapan Tuhan itu berbau harum, menyenangkan hati Tuhan, dan saudara akan semakin dipercaya Tuhan dengan berkat-berkat yang lebih besar. Ternyata murah hati itu menjadi unsur kedua, ya, suka memberi, suka menolong, seperti yang sudah diperagakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang rela diturunkan, ya, rela diberikan kepada dunia ini dan mati untuk kita, ya, menggantikan kita, yang sebentar lagi kita peringati dalam perjamuan kudus. Yang ketiga, dikatakan
agape itu, kasih itu tidak cemburu. Ini tidak bersentuhan dengan sebuah hubungan. Misalnya saya dengan istri, kemudian saya cemburu ketika dia dekat dengan seseorang. Enggak. Kata cemburu di sini mengarah kepada sebuah karakter di mana ketika orang lain itu diberkati, ketika orang lain itu maju, maka sikap kita adalah senang, ikut bersyukur, ikut gembira, ikut mensupport, ikut senang. Artinya tidak cemburu. Tapi ternyata dalam praktek kehidupan sehari-hari masih banyak orang-orang percaya itu cemburu. Kalau ada orang maju, selalu justru mencari kelemahannya untuk dikritik agar kemajuannya tertutup dengan kekurangan kelemahan dia. Kalau toh ada orang diberkati dengan luar biasa, selalu ada perkataan yang nyinyir. Alah, paling itu hasil kredit, itu hasil pinjaman, itu hasil tidak jujur sebagainya. Selalu nyinyir. Makanya ciri yang ketiga orang dewasa adalah sebuah sikap yang turut bersyukur kalau orang lain diberkati, mensupport kalau orang lain juga maju atau lebih maju dari kita, sehingga kita terbebas dari rasa cemburu. Coba saudara perhatikan, kalau tetangga saudara ganti TV, TV-nya semurah tabung menjadi flat, menjadi LCD, menjadi smart TV, apakah saudara juga merengek-rengek untuk segera ganti? Apakah saudara sebaliknya, wah puji Tuhan, tetangga kita sudah diberkati? Itu tes kecil saudara. Seringkali kita tidak lulus. Makanya ayo saudara, kalau kita di gereja mendapati ada jemaat yang tiba-tiba punya kendaraan motornya baru, bersyukur. Dia bisa naik motor kemana-mana lebih lancar, diberkati Tuhan. Kalau ada jemaat yang tiba-tiba punya mobil lebih bagus, kita harus berkata, puji Tuhan, orang itu lebih diberkati, sehingga keluarganya bisa nyaman pergi kemana-mana. Coba, kita bersikap seperti itu saudara. Artinya kita tidak jealous, tidak cemburu. Ternyata itu adalah unsur kedewasaan kita, melengkapi kita sebagai mempelai yang memenuhi syarat. Yang keempat, tidak sombong. Nah, tidak sombong ini adalah suatu rasa yang murni. Ini perhatikan, ini saya terjemahkan dalam kedalaman batin dan perenungan. Kata tidak sombong itu adalah suatu rasa yang murni, keluar dari manusia batin yang di dalam itu, yang dapat diungkapkan dengan berkata, ini bukan kemampuanku, ini bukan hasil usahaku, ini bukan milikku, semua hanya karena campur tangan Tuhan atau Roh Kudus saja. Semua pekerjaan Tuhan, semua pemberian Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Tidak mendongak, tetapi menunduk. Kenapa ini begitu dalam saudara? Arti tidak sombong. Karena sesungguhnya kata tidak sombong seringkali tipis sekali dengan kerendahan hati. Mungkin kita mendengar kata-kata, oh ya semuanya karena kebaikan Tuhan. Ingat tuh saudara, hati kita ini kadang beda dengan yang kita omongkan. Tapi kalau kerendahan hati itu memang sudah merupakan bagian keaslian, kemurnian manusia batin kita, maka yang keluar itu juga akan asli murni. Jadi tidak bisa ditipu saudara. Kalau memang orang itu sudah rendah hati sampai tingkat batin yang paling dalam, maka ekspresi yang keluar itu baik lewat kata-kata, lewat sikap, itu akan tercermin bahwa dia orangnya tidak mendongak tapi menunduk. Semua yang benar-benar karena anugerah campur tangan Tuhan. Baik itu rumah yang dimiliki, baik itu keluarga yang berbahagia, sehat,
baik itu usaha yang mendatangkan berkat cukup banyak, ya, baik itu hubungan-hubungan yang luar biasa, baik itu berkat-berkat yang luar biasa, dia selalu mengutip kata-kata, kalau bukan Tuhan aku tidak memiliki ini semuanya, ini milik Tuhan. Dan itu bisa dirasakan kemurniannya, saudara. Hari ini mari kita berkata, hidup kita hanyalah anugerah Tuhan. Saudara sehat saja adalah anugerah Tuhan. Amin. Saudara sampai hari ini tidak terkena virus corona, itu juga anugerah Tuhan. Ya. Karena itu jangan ada satupun yang sombong memegahkan diri. Dan ketika kita punya karakter ini, tidak sombong, maka kita melengkapi syarat sebagai mempelai perempuan. Nah, saya beberapa bagian saya akan bacakan dengan cepat, tidak saya kupas karena waktu tidak cukup, ya. Yang kelima adalah sopan, artinya tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Yang keenam, tidak mencari keuntungan pribadi. Yang ketujuh, tidak pemarah, artinya tidak mudah terusik oleh karena ulah orang lain, tidak sensitif. Yang kedelapan, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Artinya sudah 10 tahun, ya, kita tetap menganggap orang itu tetap melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, atau sebuah sesuatu yang merugikan. 10 tahun kita tetap anggap orang itu tetap bersalah. Ini artinya kita menyimpan kesalahan orang lain. Yang kesembilan, adil dalam kebenaran, ya. Yang kesepuluh, rela menanggung segala sesuatu dari Tuhan, ya. Yang 11, percaya segala sesuatu pada Tuhan. 12, mengharapkan segala sesuatu pada Tuhan. 13 terakhir, bertekun menanggung segala sesuatu, artinya bertahan dalam pencobaan atau ujian, terutama dari serangan atau tekanan orang lain, ya, dengan rela bertahan dan tidak membalas. Itu yang 13, bertekun menanggung segala sesuatu di dalam Tuhan. Nah, saudara perhatikan 13 sifat di atas adalah ciri agape, ciri utama orang yang sudah dewasa, ciri orang percaya yang layak menjadi mempelai perempuan yang siap menikah dengan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Pertanyaan penutup, sudahkah saudara memiliki ciri-ciri orang dewasa rohani yang saya sebutkan di atas? Sudahkah memiliki, saudara? Silahkan direnungkan. Atau sudahkah saudara memenuhi syarat sebagai mempelai perempuan? Jika sudah memiliki 1, 2, atau 3 ciri, maka kejarlah. Masih ada waktu untuk berbenah. Jika belum, putuskan hari ini untuk mulai komitmen mengejar ketinggalan. Jangan sampai saudara saya kehabisan waktu. Bagaimana caranya? 1, jangan noleh ke belakang, lupakan semua yang di belakang, ya. Kalau kita udah gagal, oke lah, lupakan di belakang. Yang kedua, jangan lihat orang lain, pandang saja kepada Yesus, ya. Artinya jangan ribet dengan orang lain, jangan usik orang lain. Atasi diri kita sendiri, bangun diri kita sendiri, ya, bangun, sehingga kita fokus pada membangun manusia roh kita sendiri. Dan pastikan saudara siap menjadi mempelai perempuan kapanpun Tuhan Yesus datang menjemput mempelai perempuannya, yaitu kita orang-orang percaya. Inilah yang saya sampaikan kepada saudara. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, apa yang saya sampaikan ini untuk melengkapi, mempersiapkan saya dan saudara agar ke depan ini, terus waktu-waktu ke depan ini,
hidup kita ini bisa memenuhi syarat kriteria sebagai seorang mempelai perempuan yang ketika Yesus datang di awan-awan, kita didapati layak untuk dibawa Tuhan. Karena itu camkanlah ini sekali lagi, apakah kita sudah memenuhi syarat sebagai mempelai perempuan, yaitu dewasa, memiliki unsur agape. Kiranya saudara semuanya adalah pribadi-pribadi yang sudah memenuhi syarat dan dewasa. Amin untuk firman Tuhan. Dan kita akan segera memasuki perjamuan kudus bersama-sama untuk memperingati kematiannya dan kemenangannya di kayu salib. Amin untuk firman Tuhan. Mari saudara, kita persiapkan semuanya untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Hati kita, perhatian kita, mari kita tujukan kepada Tuhan. Dan juga persiapkan anggur perjamuan dan roti perjamuannya masing-masing. Terlebih dahulu mari kita naikkan pujian ini. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari setiap kita memeriksa hati kita masing-masing, sebab nasihat untuk menghargai perjamuan kudus tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 28 berkata, ayat 27 sampai ke 30 berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Mari saudaraku, arahkan hati kepada Tuhan, lalu angkat roti perjamuan di sebelah kanan sambil mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan. Inilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Lalu mari kita siapkan cawan di sebelah kanan tinggi-tinggi. Lalu dengarlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dengan iman kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Kami naikkan syukur bagimu Bapa yang baik, yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang juga sudah menyertai kami di dalam memperingati akan kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan lewat perjamuan ini. Kami naikkan syukur Tuhan. Sampai hari ini kami tetap baik-baik saja di situasi-situasi yang sulit seperti ini Tuhan. Bahkan terus kami berdoa sesuai dengan kebenaran yang kami terima pada hari ini Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang telah mendengarnya. Urapan-Mu hadir pada hidup mereka masing-masing di dalam nama Yesus. Dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, mari Tuhan bangun setiap kami Tuhan. Persiapkan setiap kami Tuhan, agar kami hari-hari terus diproses, dibentuk Tuhan, untuk memiliki karakter yang dewasa rohani, sehingga kami menjadi pribadi yang disiapkan Tuhan, menjadi mempelai perempuan yang layak untuk menikah dengan mempelai laki-laki yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang ketika Engkau datang, kami tidak ditinggalkan, namun kami dibawa seperti firman berkata. Terima kasih Tuhan, agar firman ini tidak menjadi sebuah pengetahuan, namun karena pengurapan-Mu lah, campur tangan-Mu lah, karya-Mu lah Roh Kudus, ini direnungkan lalu dilakukan, sehingga sungguh-sungguh mempersiapkan setiap kami menjadi mempelai yang memenuhi syarat untuk menikah, yaitu dewasa rohani. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang di rumah masing-masing. Kalau ada yang sakit, mari Tuhan, urapilah mereka Tuhan. Hadirlah untuk memberkati mereka dengan firman-Mu yang berkata, dan oleh bilur-bilurnya Engkau telah disembuhkan di dalam nama Yesus. Ini juga Tuhan bagi umat-Mu yang mengalami banyak pergumulan, baik itu pergumulan tentang usaha pekerjaan, keuangan, pergumulan-pergumulan lainnya Tuhan. Mari dengan anugerah-Mu Engkau hadir menyatakan diri, pertolongan-pertolongan-Mu nyata di depan mereka di dalam nama Yesus, sehingga mereka akan terus mengumandangkan nama-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak bisu, tidak tuli, tapi Allah yang berkata-kata, Allah yang bertindak, Allah yang nyata dalam hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Kami menyerahkan hidup kami dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Apapun terjadi ke depan, kami tak berlindung dan mengandalkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima anugerah-Mu dengan hati mengucap syukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya oleh anugerah Tuhan kita kembali bisa berjumpa dalam situasi yang lebih baik dan sukacita minggu depan. Dan saya selalu berdoa saudara selalu dalam kondisi sehat dan diberkati Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan dan shalom.